Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'du, yang kami hormati jajaran takmir masjid, para rawuh. Alhamdulillah, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini, malam Kamis ya, tepatan dengan tanggal 15 bulan Mei 2024 dalam kalender Masehi, bertepatan juga dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1445 Hijrah atau Hijriyah. Tentunya berkat rahmat, berkat nikmat, berkat karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, di malam hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, tatap muka, tentunya dengan ridha Allah, tentunya dengan maksud dan tujuan untuk mencari ridha Allah, yaitu melalui thalabul ilmi, melalui kajian, penambahan wawasan. Mudah-mudahan kita semua yang berusaha untuk senantiasa mencari ridha Allah melalui kajian, menambah ilmu, menambah wawasan ini, Allah mudahkan. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya dan umatnya, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, para orang sedaya, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tadabbur surah Al-Kahfi, yang mana sebelumnya kita sudah mengawali dari tadabbur surah Al-Kahfi yang pertama, mulai dari kisah Ashabul Kahfi, kemudian dilanjut dengan kisah Sahibul Jannatain, pemilik dari dua kebun ya, Sahibul Jannatain, pemilik dua kebun. Kemudian dilanjutkan dengan kisah Dzulqarnain. Kemudian di penghujung daripada surah Al-Kahfi ini, kalau kita akan tadabburi, kita akan renungi bersama. Yang mendasari hal itu tentunya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Darda qala, an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara al-ashr al-awakhir min suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Akhrajahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i.
Man qara al-ashr al-awakhir, barang siapa membaca 10 ayat terakhir min suratil kahfi, dari surah al-kahfi ini, usima, terhindar dari fitnah dajjal. Hal inilah yang mendasari kajian kita pada malam hari ini. Pada kajian-kajian sebelumnya ya, ini untuk pertama kali ada yang ngesut Mas Heri ini mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan juga mudah-mudahan yang disampaikan ini benar adanya ya. Kita berusaha untuk tetap menjaga apa yang ada dari Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan tidak menyeleweng dari hal itu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah awali tadi melalui sabda Rasulullah SAW. Ya. Jadi hal yang mendasari kajian ini tentunya karena di situ ada sabda Rasul terkait dengan bagi seorang yang membaca surah Al-Kahfi. Ya, ada yang mengatakan awal 10 awal ya, dari surah Al-Kahfi. Nah, yang kita nukil di sini adalah 10 akhirnya. Karena 10 awal sudah kita lalui bersama, sudah kita kaji bersama, sudah kita pelajari bersama. Nah, ini yang akan kita kaji bersama, yang kita tadabburi bersama adalah 10 akhir dari surah Al-Kahfi. Ada apa dan kenapa ya sampai Rasulullah SAW bersabda atas 10 ayat terakhir ini. Baik masyaallah muslimin, secara umum isi kandungan dari surah Al-Kahfi mulai dari ayat yang ke-99 nantinya kita awali dari situ ya. Kemudian berlanjut pada ayat sampai ayat ke-108 insyaallah yang akan kita kaji. Ayat dari 99 sampai 102 secara umum ini memberikan sebuah penjelasan gambaran terkait dengan keadaan orang kafir pada saat hari kebangkitan Yaumul Ba'ats. Ini dijelaskan di ayat 99 sampai ayat 100 kedua. Kemudian ayat yang berikutnya 103 sampai 106 kurang lebih menjelaskan terkait dengan di situ orang yang paling sengsara. Orang yang paling sengsara itu siapa? Dan apa yang menjadi sebab kesengsaraan orang tersebut? Kenapa disebut paling sengsara? Ya, kalau di dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia lafi khusrin, dalam kerugian, yang sengsara. Kalau ini di dalam surah Al-Kahfi, al-akhsyar, orang yang paling sengsara. Apa sebabnya dan balasannya bagi orang yang melakukan sebab tersebut, insya Allah akan kita kaji bersama, kita renungi bersama ayat tersebut. Kemudian di ayat yang 107 sampai 108 ini menjelaskan terkait dengan orang yang beriman, kemudian balasan bagi orang yang beriman. Kalau sebelum-sebelumnya itu terkait dengan kisah-kisah, bagaimana kita bisa mentadabburi kisah tersebut. Apakah dengan mentadabburi kisah tersebut hati kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ataukah sebaliknya kita malah membangkang, kita maksiat, kita tidak lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperjelas kembali ya, di akhir
surah Al-Kahfi ini terkait dengan gambaran orang-orang yang ingkar, gambaran orang-orang yang kufur, dan juga setelah itu baru gambaran ataupun dijelaskan bagaimana orang-orang, nasib orang-orang yang beriman. Baik, masyaallah muslimin, kita masuk di ayat yang ke-99 dari surah Al-Kahfi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Wa tarakna, dan kami biarkan mereka, ba'dahum, kami biarkan sebagian dari mereka, yauma idzin, pada hari itu, yamuju fi ba'din, bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Wa nufikha, kemudian ditiup, fis suri, pada sangkakala atau trompet, fajama'nahum jam'a, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain, kemudian ditiup sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Baik, ma'asyiral muslimin, wa tarakna, dan kami biarkan ba'dahum, sebagian dari mereka. Nah, ini masih berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ba'dahum di sini sebagian dari mereka, ada yang menafsirkan ini masih ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, yaitu yang mengisahkan, yang menceritakan terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa ba'dahum ini adalah orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang bermaksiat, yang durhaka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu Allah biarkan sebagian mereka bercampur aduk dengan sebagian yang lain, orang-orang kafir dan juga orang-orang yang beriman di situ berkumpul. Nah, tentunya ini kalau kita merujuk pada pendapat yang pertama terkait dengan bahwa yang dimaksud adalah Ya'juj dan Ma'juj, maka ini adalah mendekati hari akhir, yaumul qiyamah. Ini belum terjadi yaumul qiyamah. Karena pada saat itu Ya'juj dan Ma'juj ini karena jumlahnya sangat banyak dan menguasai bumi seutuhnya, maka seakan-akan mereka itu berkumpul, tumpek bereting di tempat itu, di bumi. Nah, ini gambaran Ya'juj dan Ma'juj pada saat itu. Kemudian kalau kita merujuk pada pendapat bahwa yang dimaksud adalah orang-orang kafir, maka ini terkait dengan gambaran bagaimana orang-orang kafir pada saat itu berkumpul dengan yang lainnya. Yang menafsirkan bahwa yang dimaksud di sini adalah setelah tiupan sangkakala pertama, yang semuanya dilululantakkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk pada wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Wa nufikha fis suri. Kemudian nufikha, ditiuplah, fis suri sangkakala. Ditiup sangkakala ini. Sur ini maknanya adalah, ada yang mengatakan trompet, ada yang mengatakan sangkakala. Kemudian dikatakan juga bahwa as-sur, sangkakala ini seakan-akan seperti tanduk yang panjang.
yang meniup daripada sangkakala, yang mana dimaksud di sini tiupan yang kedua, tiupan kebangkitan manusia. Setelah tiupan pertama manusia ini dimatikan seluruhnya, maka dibangkitkan dengan tiupan sangkakala yang kedua. Kemudian ketika hal itu akan terjadi, para sahabat pada saat itu ketika dijelaskan ayat mengenai hal tersebut, maka bertanya, dan keadaan bagaimana Rasulullah SAW pada saat itu. Kaifa an'amu, ya, Rasulullah di sini mengatakan, mana mungkin saya merasa senang kalau hidup pada saat itu. Ya, pada saat tiupan sangkakala akan ditiupkan sangkakala kedua. Wa sahibul qarni qadil taqoma, dan sedangkan pemegang daripada tanduk yang dimaksud adalah sangkakala tersebut. Qadil taqoma, ya, telah meletakkan sangkakala tersebut di mulutnya. Jadi malaikat yang ditugasi untuk meniup sangkakala kedua ini sudah siap, sudah berada dipegang, tinggal niup saja, tinggal meniupkan. Maka sampai-sampai Rasulullah SAW merasa tidak nyaman. Kaifa an'am, mana mungkin saya merasa senang pada saat itu, gelisah, takut. Lah, wahana jabhatahu wastama'a mata yu'mar. Kemudian malaikat yang ditugasi untuk meniup sangkakala ini tinggal, ya, diperintahkan langsung melaksanakan. Qalu kaifa naqul, maka pada saat itu ketika terjadi, apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita perbuat. Qala qulu hasbunallah wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkalna. Maka pada saat itu terjadi, sebelum ditiupan sangkakala kedua itu, maka Rasulullah SAW bersabda, qulu, katakanlah, hasbunallah, cukuplah Allah, wa ni'mal wakil, sebaik-baik pelindung. 'Ala Allahi tawakkalna, kepada Allah Subhanahu wa taala kami bertawakal. Pasrah. Ini pada saat tiupan sangkakala itu terjadi. Ya. Kemudian yang berikutnya, fajama'nahum jam'a, begitu, ya, sangkakala itu ditiup, jama'nahum jam'a, benar-benar akan dikumpulkan mereka, termasuk orang kafir, termasuk orang yang beriman, ya, sungguh akan benar-benar dikumpulkan. Kemudian di ayat yang ke-100, wa'aradna jahannama yauma idzin lil kafirin arda. Wa'aradna, dan kami perlihatkan, kami tampakkan, didelok kiting orang-orang kafir pada saat itu. Nopo jahannam, neraka jahannam, benar-benar dengan jelas ditampakkan kepada orang kafir. Ini sebelum mereka ini masuk neraka, ditampakkan terlebih dahulu kengeriannya neraka jahannam ini. Untuk apa yang dimaksudkan di sini? Untuk menambahkan rasa sakit mereka, rasa sedih mereka sebelum mereka benar-benar mengalami hal tersebut. Dan supaya orang muslim juga sadar bahwa sebelum, ya, orang-orang kafir, ya, ini dimasukkan ke dalam neraka, mereka akan diperlihatkan dulu gambaran neraka itu seperti apa.
Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari siksa api neraka. Tsumma na'ti, kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ke-101, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Alladzina kanat a'yunuhum, yaitu orang-orang yang matanya fi ghita', tertutup, an dzikri, dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka dahulunya la yastati'un, tidak mampu, tidak bisa melihat. Ya. La yastati'una sam'a, tidak bisa mendengar dengan baik. Baik, jadi siapakah yang dimaksud orang-orang yang diperlihatkan itu? Diperlihatkan oleh neraka jahanam, yaitu orang kafir yang seperti apa? Dijelaskan di ayat yang ke-101 ini, alladzina kanat a'yunuhum, yang mana ketika hidup dahulunya di dunia, a'yunuhum, mata mereka, fi ghita'in, tertutup, an dzikri, dari melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, tidak bisa mentadaburi, menghayati, bertafakur terkait dengan ciptaan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang ada di bumi, yang ada di langit ini, ya, sebagai tanda kebesarannya. Maka ketika manusia, ketika seseorang kok tidak bisa mentadaburi ayat-ayat tersebut, maka hal itu yang akan menjadikannya kufur. Pastinya orang yang mentadaburi, menghayati, bertafakur terkait dengan ciptaan-ciptaan Allah ini, pastinya dia nantinya akan mengetahui si penciptanya. Ya. Kalau memang dia benar-benar tadabbur, menghayati, mempelajari. Ya. Kemudian para ulama di sini berbeda pendapat terkait dengan maksud daripada ayat ini. Bahwa yang pertama mengatakan bahwa orang-orang tersebut, orang-orang kafir tersebut memang dibuat tidak ada keinginan, tidak ada ghirah, kemauan untuk beriman, males. Memang tidak mau, tidak ada kemauan untuk mentadaburi terkait dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka matanya yang Allah beri tidak dibuat untuk kebaikan. Kemudian pendengaran yang Allah berikan juga tidak digunakan dengan kebaikan, tidak digunakan untuk memperdengarkan Al-Quran, mengikuti kajian, kemudian tidak digunakan matanya untuk melihat hal yang baik, melihat ayat-ayat kauniyah terkait dengan ciptaan alam semesta. Kemudian pendapat yang berikutnya, maksud daripada ayat ini bahwasanya memang Allah sengaja tutup hati, mata, dan pendengaran mereka, sebagaimana yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja, orang kafir tersebut mau diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman, tidak mau percaya. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Karena memang Allah sudah tutup hati mereka, Allah tutup pendengaran mereka, Allah kunci. Mata mereka yang biasa untuk melihat juga Allah
tutup, Allah kunci. Sehingga apapun yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengira bahwa itu tidak berguna, tidak bisa menjadikan kesejahteraan kehidupannya. Baik. Kemudian di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-102, afahasibal ladzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya. Maka apakah orang kafir, afahasibal ladzina kafaru, menyangka, mengira, ayyattakhidhu ibadi, mereka dapat mengambil hamba-hambaku, min duni aulia, menjadi penolong selain ya. Apakah orang kafir yang tadinya ya menutup diri dari kebenaran, ya, tidak mau mengambil, mempelajari, mengikuti apa yang datang dari Al-Quran, mengira dengan cara mereka ini menjadikan ya hamba-hamba Allah itu bisa menjadi penolong mereka, bisa menjadi syafaat mereka di yaumil qiyamah kelak. Apakah bisa? Nah, di sini para ulama ya berbeda pendapat terkait dengan ibadi. Jadi orang-orang kafir yang menjadikan penolong dari hambaku, hamba Allah ini maksudnya, dikata ibadi ini para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud ibadi di sini adalah hamba-hambaku, adalah hamba-hamba dari kalangan orang-orang yang mulia. Ya. Siapa? Ya para malaikat, para nabi, dan juga orang-orang soleh. Apakah ada? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Ada orang Yahudi ya menjadikan Uzair ibnullah, sesembahan mereka ya, menganggap ini adalah anak Allah. Begitu pula orang Nasrani, wa qalatin nasara al-masih bahwa Nabi Isa ya, adalah anak Allah. Ini menjadikan para nabi sebagai penolong mereka selain Allah dengan cara yang tidak dibenarkan. Kemudian dari kalangan orang-orang soleh, mereka ambil dari kalangan orang soleh. Ya. Kalau kita mengikuti iktidak, ya, mengikuti apa yang diajarkan dan itu tentunya adalah suatu kebenaran, maka diikuti boleh. Tapi mengkultuskan sampai bahkan ya, menyembah, ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Sampai mensucikan berlebih-lebihan, ini yang dilarang. Seakan kedudukannya sama dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya maha zat yang harus disembah seutuhnya. Kemudian ada yang berpendapat bahwa ibadi, hamba-hambaku di sini menunjukkan hamba secara umum, termasuk ciptaan juga. Ya, siapa? Ya, setan, menjadikan setan sebagai penolong mereka, menjadikan jin sebagai penolong mereka. Melalui berhala, patung-patung mereka. Ini juga tidak diperkenankan. Maka pertegas kembali, afa hasibal ladzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya. Maka apakah orang-orang kafir ini mengira, menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hamba menjadi penolong? Iso ora dadi penolong. Tentunya nggak akan mungkin, karena itu adalah ciptaan. Maka di ayat yang berikutnya,
di yang masih satu ayat, inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Ya, masih di ayat yang ke-102. Maka bagi orang-orang kafir yang menjadikan tadinya hamba-hamba Allah itu sebagai penolong mereka, syafaat mereka, tentunya dengan jalan yang tidak benar. Inna sungguh a'tadna, kami siapkan, kami sediakan jahanam, neraka jahanam bagi mereka, ke orang-orang yang kufur, yang ingkar. Lil kafirina nuzula, bagi orang-orang kafir ini adalah tempat tinggal. Ya. Allah sediakan bagi mereka yang kufur, Allah sediakan bagi mereka yang ingkar, ya, yang tidak mengikuti kebenaran, yang hanya mengambil hamba-hamba Allah sebagai penolong, seakan-akan hal itu dibenarkan, seakan hal-hal yang dilakukan dengan mengambil, menjadikan hamba-hamba Allah ini bisa menjadi penolong bagi mereka, syafaat bagi mereka, tentunya dengan jalan yang mengikuti hawa nafsunya saja, tidak mengikuti jalan yang benar. Maka bagi mereka lah disiapkan jahanam, neraka jahanam lil kafirina nuzula, sebagai tempat tinggal mereka nantinya. Baik, para ulama terkait dengan kata nuzula ini ada penafsiran bahwa nuzula kalau kita lihat di terjemahan nuzula di sana tempat tinggal. Tapi ada yang menafsirkan bahwa makna nuzula di sini adalah hidangan awal. Hidangan awal. Maksudnya apa? Siksaan awal. Yang nantinya bagi orang-orang kafir yang ditempatkan di neraka jahanam ini akan mendapat siksa. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba, maka rasakanlah. Falan nazidakum, tidak pernah ditambahkan untuk mereka melainkan hanya azab. Terus-menerus akan mendapatkan azab. Maka di sini adalah nuzula, awal siksaan yang akan didapatkan bagi orang kafir. Makna nuzula yang pertama. Sedangkan makna nuzula yang beberapa ulama menafsirkan di sini maksudnya adalah tempat tinggal bagi orang kafir tersebut. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini masih terkait dengan gambaran orang-orang kafir. Qul hal terkait dengan orang-orang yang paling merugi ini siapa? Qul, katakanlah, wahai Muhammad, katakanlah, hal nunabbi'ukum, apakah akan kami beritahukan, bil akhsari, kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi ini siapa? Yang paling merugi perbuatannya, yang paling merugi amalnya ini siapa? Nah, di ayat yang ke-103 ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata naba. Kalau kita merujuk pada bahasa Arab, ketika menggunakan kata naba itu pasti ada sesuatu yang sangat amatlah besar, sebagaimana surah An-Naba, amma yatasaalun anin nabail azim, amma yatasaalun anin nabail azim, mereka ini bertanya-tanya tentang anin nabail azim, suatu yang besar. Nah, ketika menggunakan kata naba, pastinya di situ ada hal yang sangatlah besar yang akan disampaikan. Kalau hanya sekedar khobar, kabar, berita, nah, itu kadang suatu yang biasa.
Tapi ketika menggunakan kata naba itu sangatlah luar biasa. Qul hal nunabbiukum bil akhsarin. Katakanlah wahai Muhammad, hal nunabbiukum, apakah akan kami beritahukan suatu yang sangatlah besar kepadamu, bil akhsarin, dengan orang yang paling merugi. Ya. Kalau di dalam surah Al-Hasr, surah Al-Asr, orang yang merugi biasa. Innal insana lafi khusrin. Khusrin ini rugi biasa. Tapi kalau akhsarin, orang yang sangatlah merugi. Bil akhsari ana a'mala. Ya. Hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Siapakah mereka orang yang paling merugi ini? Ya. Para mufassir di sini menjelaskan orang yang paling merugi, disebutkan ada dalam sebuah hadis adalah Al-Haruriyah. Ya, ada yang mengatakan Al-Haruriyah. Ini siapa Al-Haruriyah itu? Adalah salah satu sekte dari sekte Khawarij. Ya, dinamakan Haruriyah karena tinggal di Harur. Ya, maka Haruriyah ini adalah orang-orang Khawarij. Ya. Kemudian ada yang mengatakan yang dimaksud dalam orang yang paling merugi ini, ya, sebagaimana yang termaktub yang ada di dalam surah Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, orang yang merugi ya manusia tentunya yang tidak mau beriman, yang tidak mau beramal soleh, yang tidak mau saling menasihati. Ya. Ini orang yang merugi. Berarti mafhumul mukhalafah, pemahaman sebaliknya, orang yang beruntung adalah orang yang mau beriman, beramal soleh. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian ada yang mengatakan bahwa orang yang paling merugi di sini adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya. Orang Yahudi dan orang Nasrani. Karena telah datang Rasulullah SAW selaku khatimul anbiya wal mursalin, tapi tidak mau mengikuti. Jelas-jelas telah datang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang Rasulullah SAW, tapi tidak mau mengikuti. Kemudian ada yang mengatakan bahwa orang yang paling merugi di sini adalah orang munafik, ya, orang-orang munafik. Ya. Maka di ayat yang setelahnya, ayat yang ke-104, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu termasuk orang-orang yang paling merugi adalah alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka yang dimaksud dengan akhsarina a'mala di dalam ayat yang ke-104 ini adalah orang-orang yang perbuatannya sia-sia ketika di dunia. Mereka punya amalan banyak. Mereka punya amalan sholat. Mereka punya amalan zakat. Mereka punya amalan sedekah, punya amalan sholat. Wahum yahsabun, dan mereka itu mengira, annahum yuhsinuna, mereka menyangka mereka berbuat sebaik-baik perbuatan. Padahal apa yang telah mereka usahakan, apa yang telah mereka lakukan, di sini adalah al-akhsarina amala. Al-akhsarina amala yang tadi kita sebutkan termasuk orang yang merugi, sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Asr. Kemudian orang Yahudi dan Nasrani ini seakan mereka menginfakkan hartanya padahal mereka kufur, seakan-akan mereka melakukan hal-hal yang baik padahal mereka ingkar, tidak mengikuti ajakan Rasulullah SAW. Sedangkan orang yang muflis,
disebutkan di dalam hadis, yaitu termasuk dari orang Islam. Tapi kalau al-akhsarina amala di sini adalah termasuk dari orang-orang yang kufur. Walaupun mereka melakukan kebaikan-kebaikan, ya, ikut bangun masjid, tapi ketika dia kufur, ya, tidak mau beriman, ya sia-sia. Ya, memfasilitasi, ya, adanya berbuka, adanya donasi-donasi. Tapi ketika tetap kufur, tidak mau beriman, ya sudah. Dhalla sa'yuhum, sia-sia amalan mereka. Sama saja. Sama saja. Akan tetapi mereka mengira ketika hidup di dunia, oh, mereka punya amalan yang banyak. Nah, kemudian ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim, mereka itulah orang-orang yang kufur dengan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa liqa'ih, dan juga perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang kafir, ya. Sebaik apapun amalan yang mereka lakukan akan sia-sia, fahabitat a'maluhum, ya. Kemudian fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Di ayat yang ke-105, fala nuqimu lahum, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Fala nuqim. Jadi amalan-amalan yang mereka usahakan ketika hidup di dunia orang-orang kafir tersebut, ketika yaumul qiyamah Allah tidak timbang mereka. Allah tidak hitung amalan mereka. Karena apa? Ya karena kufur. Tidak mau beriman. Sebanyak apapun yang mereka lakukan, mulai dari amal perbuatan baiknya, ya, ketika dia kufur maka habitat a'malum, sia-sia, tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan fala nuqim lahum yaumal qiyamati wazna. Maka di hadis an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samin yaumal qiyamah la yazin 'inda Allah junaha ba'udatin, wa qala iqra'u in syi'tum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ya. Sungguh kelak di hari kiamat, innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samin, akan datang seorang lelaki yang gendut. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menimbang amalnya, ya, melainkan amal yang dibawa oleh orang yang datang tersebut adalah seakan-akan menyamai berat sayap nyamuk. Tidak menyamai berat sayap nyamuk pun. Jadi amal-amal yang sudah dibawa orang tersebut, ya, ketika hari kiamat tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak sampai, ya, beratnya itu adalah beratnya sayap nyamuk. Sayap nyamuk berarti pinten tuh. Sangat ringan. Untuk menggambarkan keringanannya itu, ya, disebutkan dengan seberat sayap nyamuk. Di riwayat yang lain, ya, yu'ta birrajuli al-aqul asyarub al-'azim fayuzanu bi habbatin fala yazinuha. Kelak akan didatangkan seorang laki-laki yang banyak makan dan minum, lalu bertubuh besar, lalu ditimbang dengan sebuah biji sawi, ternyata masih berat biji sawi. Ternyata ketika datang orang tersebut bawa amalan, ya, seakan-akan mereka mengira amalan yang dilakukan di dunia ini adalah amal kebaikan, ternyata di yaumil qiyamah tidak ada harganya sama sekali. Masyaallah muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-106, dzalika jazaa'u jahannam bima kafaru wa takhadhu ayati wa rusuli huzwa. Itulah balasan, demikianlah balasan bagi mereka orang-orang kufur
orang-orang yang ingkar. Wattakhadhu ayati, ya. Demikianlah balasan mereka di neraka jahanam disebabkan kekufuran mereka. Wattakhadhu ayati, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olokan. Disebabkan karena apa? Karena kufur. Disebabkan karena apa? Mereka menjadikan ayat-ayat Allah dan juga Rasulnya sebagai bahan olok-olok. Dia tidak percaya dengan apa yang datang dari Al-Quran. Dia mengatakan, ya, orang kufur ini adalah mengatakan bahwa Al-Quran sudah tidak relevan, mengatakan bahwa Al-Quran isinya hanya dongeng-dongeng semata, tidak ada manfaatnya, bahwa Al-Quran tidak lagi bisa digunakan di zaman modern ini. Nah, ini termasuk mengolok-olok, ya. Kemudian mengolok-olok Rasul, termasuk mengatakan bahwa Rasul adalah dahulu ada yang mengatakan peramal, tukang sihir, orang gila. Ini termasuk adalah olok-olokan terhadap ayat-ayat Allah dan juga Rasulnya. Maka waliyadzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang semacam ini, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita pahami bersama, kita renungi bersama. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Al-haqqu min rabbina fala takunanna minal mumtarin. Apabila ada salah datangnya dari saya pribadi, apabila ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.